Saudara, anak-anak mengalami keterlambatan bicara bisa jadi itu merupakan gejala awal dari adanya keterbelakangan motorik yang lebih harus Anda perhatikan. Tapi tenang, karena di Rui Vito Harun Evasari ini anak-anak akan mendapatkan perawatan atau terapi sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Dan untuk tahu lebih lengkapnya, langsung saja kita tanyakan pada Dr. Truli Kusumawardani yang sudah hadir bersama saya di sini. Halo Mama Maria, baik. Apa kabar juga? Kalau kita bicara tentang keterlambatan bicara, ini merupakan salah satu gejala dari kemungkinan adanya keterbelakangan seperti itu. Sebenarnya apa saja sih gejala-gejala? Ya, jadi sebenarnya kalau kita bicara terlambat bicara itu kan istilah dari gejala ya, gejala jadi orang tua mengeluh terlambat. Tapi sebenarnya kita harus pastikan apakah itu memang terlambat atau memang ada suatu gangguan. Jadi biasanya kita harus tahu milestone perkembangan anak dulu, ya. Jadi orang tua tuh harus tahu sebenarnya tahapan perkembangan anak untuk bicara itu seperti apa. Karena area perkembangan itu banyak, nggak cuma bicara aja. Ada area perkembangan motorik kasar, motorik halus, bicara juga, sama kemandirian atau personalization. Tapi di luar keterbelakangan, Dok, mungkin saja kan kalau gejala terlambat bicara itu hanya gejala biasa, ya. Ya, jadi memang salah satu kemampuan berbicara atau berbahasa pada seorang anak-anak itu adalah harus adanya suatu interaksi dulu, ya. Apalagi sekarang kalau kita lihat orang tua bekerja, ya, stimulasi ke anaknya agak kurang, apalagi sekarang ada gadget, TV dan sebagainya. Kemungkinan bisa juga apa yang Mbak Maria bilang bahwa itu bukan suatu kelainan, sebenarnya hanya suatu kondisi di mana anak itu nggak sesuai dengan milestone-nya dan itu biasanya tidak terlalu jauh kemampuannya dibandingkan dengan usianya. Misalnya pada seorang anak yang usia 2 tahun, harusnya kan dia sudah bisa mengucapkan kalimat terdiri dari 2 kata, tapi ini dia baru satu kata nih, tapi juga satu katanya belum banyak. 2 tahun harusnya sekitar 50 kata dia bisa bilang, ini baru bisa sekitar mungkin 20 kata. Nah ini mungkin dia terlambat ya. Kenapa? Karena nggak ada stimulasi. Kenapa nggak ada stimulasi? Karena hari-hari cuma misalnya nonton, gadget, itu iya itu yang harus dihindari berarti, Dok? Iya. Dok, kalau kita bicara milestone yang tadi dokter bilang itu sebagai tolak ukur berarti ya? Iya. Apa yang harus dilakukan orang tua ketika menyadari bahwa anaknya ini mengalami keterlambatan atau tidak sesuai dengan milestone-nya, tolak ukur standar anak biasa? Ya. Jadi kalau orang tua sudah tahu bahwa oh saya punya pengetahuan mengenai milestone perkembangan bahasa nih, kok kayaknya anak saya umur sekian kok belum ada nih kata-kata yang misalnya harus 10-15 kata pada usia 18 bulan gitu ya, dia harus bertanya kepada profesional. Dan hal ini bisa ke dokter anak ya. Bisa kan orang tua pasti punya langganan dokter anak ya. Pada waktu dia imunisasi, pada waktu imunisasi nggak cuma hanya imunisasi, nggak cuma dilihat beratnya berapa, tingginya berapa, tapi harus tanya, dok anak saya sudah bisa ini. Terutama kalau bahasa dia baru bisa bilang mama papa aja nih, tapi kata-kata lain cuma nunjuk-nunjuk. Nah itu orang tua juga harus cerita ke dokter, sehingga itu dokter akan menentukan apakah anak ini memang dia masih dalam range normal tentang perkembangan, atau dia memang sudah mulai ada, kita udah mulai hati-hati nih, jangan-jangan dia ada keterlambatan atau bahkan dia ada suatu kondisi yang disebut dengan keterbelakangan atau gangguan. Dok, kalau bentuk terapi yang diberikan ke anak itu seperti apa sih, Dok, contohnya? Terapi ada macam-macam, Mbak. Jadi biasanya tergantung dari kondisi yang mendasari dan problem yang kita temui. Ya, karena terapi itu ada yang sifatnya kalau dari bicara untuk gangguan bicara, kemudian ada juga terapi untuk pelatihan motorik kasar, itu adalah fisioterapi misalnya pada anak-anak yang ada gangguan di motorik kasarnya. Misalnya contohnya anak-anak yang belum berjalan pada usia dia harus bisa berjalan ya 18 bulan dia belum jalan, dia harus melakukan fisioterapi. Kemudian terapi okupasi yang akan melatih satu adalah kemampuan motorik halusnya, koordinasi antara motorik halus, tangan dan matanya. Gitu. Di sini kita lihat ada beberapa ruangan nih, Dok. Ada nggak sih yang sedang melakukan terapi bicara supaya penontonnya bisa lihat seperti apa sih terapi yang dilakukan? Oke, kita lihat ya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dari terapi sampai akhirnya sudah bisa dilepas dari terapi? Ya. Jadi sebenarnya tadi kembali kalau kita menemukan seorang anak dengan problem, kita harus pastikan diagnosanya apa, problemnya apa. Dari situ kita melakukan kita buat suatu program yang memang setiap anak beda-beda ya. Program itu berdasarkan apa? Berdasarkan kemampuan yang disebut dengan milestone tadi. Misalnya dengan usia 3 tahun harusnya kan Delisha bukan cuma bisa bicara, tapi dia harus bisa membuat satu kalimat yang panjang. Dia bisa menceritakan kembali misalnya ada suatu kejadian ya, bagaimana kejelasan artikulasinya. Itu harus dilihat semuanya. Nah, kita lihat nanti satu-satu. kalau memang ternyata dia satu-satu semua masalah itu ada, ya kita punya waktu, punya target, tapi target itu juga harus dievaluasi lagi. Lalu ketika orang tua datang
sudah dalam posisi yang terlambat seperti apa gitu. Kemungkinannya itu masih besar berarti ya untuk anaknya untuk mendapatkan terapi hingga bisa normal bergabung dengan orang lain. Ya, jadi intinya adalah kita harus optimis ya. Orang tua datang ke kita sudah sangat luar biasa, dia tahu dia mencari pertolongan, kita harus bantu. Yang pertama, yang kedua kita harus jelaskan ke orang tua kondisi yang sebenarnya. Yang ketiga kita lihat lag-nya, kita lihat selisihnya ini jauh nggak ini, yang kita harus anak itu harus catch up. Nah dari situ baru kita berikan dia program bahwa nggak ada gunanya, nggak ada gunanya, tetap ada gunanya. Tapi step-step yang dikerjakan harus jelas sehingga orang tua paham juga, sehingga kita juga sama-sama punya arah yang sama, kita punya target yang sama. Jadi tetap ada gunanya sih walaupun dia sudah terlambat. Oke, kalau gitu terima kasih dokter penjelasannya atas waktunya. Ya, sama-sama. Dan saya rasa itulah pentingnya untuk mengetahui atau mendeteksi anak Anda sejak usia dini. Karena semakin cepat pertolongannya, maka semakin cepat juga anak Anda akan mendapatkan terapi yang sesuai dengan kebutuhannya. Saya Mariana, sampai jumpa.